Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kita akan melanjutkan presentasi dengan judul Dispute Resolution atau yang bisa kita sebut perselisihan dalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Presentasi ini dibawakan oleh kelompok 9 ya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kita akan melanjutkan presentasi dengan judul Dispute Resolution atau yang bisa kita sebut perselisihan dalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Presentasi ini dibawakan oleh kelompok 9 ya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kita akan melanjutkan presentasi dengan judul Dispute Resolution atau yang bisa kita sebut perselisihan dalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Presentasi ini dibawakan oleh kelompok 9 ya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kita akan melanjutkan presentasi dengan judul Dispute Resolution atau yang bisa kita sebut perselisihan dalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Presentasi ini dibawakan oleh kelompok 9 ya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kita akan melanjutkan presentasi dengan judul Dispute Resolution atau yang bisa kita sebut perselisihan dalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Presentasi ini dibawakan oleh kelompok 9 ya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kita akan melanjutkan presentasi dengan judul Dispute Resolution atau yang bisa kita sebut perselisihan dalam hubungan kerja atau hubungan industrial. Presentasi ini dibawakan oleh kelompok 9 ya. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik presentasi dari kelompok kami. Definisi perselisihan dalam hubungan industrial, yaitu konflik yang terjadi di antara para anggota atau para pelaku organisasi. Nah, pada konflik ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapat yang disebabkan karena adanya kepentingan yang berbeda, ketidaksepakatan atas tujuan yang diinginkan, ataupun juga terjadi karena ketidaksepahaman tentang metode atau cara yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan. Definisi ini menurut Kate Davis and Johan tahun 1996. Kemudian pembagian konflik sendiri terbagi menjadi 3, yakni vertikal, horizontal, dan diagonal. Konflik vertikal ini terjadi antara atasan dengan bawahan, ataupun juga terjadi antara manajemen dengan pegawai. Yang kedua, ada konflik horizontal. Konflik ini terjadi antar bawahan atau antar pekerja, misalnya konflik antar serikat pekerja. Kemudian yang terakhir ada konflik diagonal, konflik antara anggota organisasi dengan pihak
War organisasi biasanya terjadi antar pihak perusahaan dengan masyarakat misalnya ya. Masyarakat yang terlibat dalam suatu misalnya proyek ya, proyek tertentu begitu ya. Kan perlu persetujuan dari masyarakat yang diwakili oleh bisa aja dari kepala desa maupun kelurahan begitu ya. Kemudian ada pandangan nih, beberapa pandangan yang menilai adanya sebuah konflik. Yang pertama ada pandangan tradisional. Kelompok ini memandang bahwa semua konflik bersifat buruk dan tidak baik, karena senantiasa berpotensi menimbulkan kekerasan, kerusakan, irasional, sehingga destruktif dan merugikan organisasi. Yang kedua, pandangan hubungan kemanusiaan. Kelompok ini memandang bahwa konflik merupakan sesuatu yang wajar, tidak terelakkan, dan seringkali bisa bermanfaat untuk organisasi, anggota organisasi, tergantung bagaimana organisasi memandang serta mengelola konflik. Yang terakhir ada pandangan interaksionis. Kelompok ini menyatakan bahwa konflik bersifat konstruktif dan fungsional. Artinya, adanya konflik ini bermanfaat adanya ya, karena menimbulkan kreativitas dan inovasi. Mereka beranggapan bahwa kelompok yang senantiasa kooperatif, tenang, damai, dan serasi cenderung statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap perubahan. Ini menurut Stephen P. Robbins tahun 2002. Nah, pada pandangan interaksionis ini menyatakan bahwa ternyata adanya konflik ini tidak hanya berdampak negatif, tapi juga ada dampak positifnya, yakni penyelesaian konflik ini ya bisa secara kelompok, yakni bekerja bersama tim gitu ya. Selain itu juga di sini menekankan adanya kreativitas ya, kreativitas dan inovasi. Karena apa? Ketika individu tersebut menangani sebuah konflik, maka yang terjadi apa? Individu itu akan berpikir dengan kritis. Solusi apa nih? Solusi yang tepat untuk mengatasi konflik ini, gitu. Nah, makanya konflik tersebut juga tidak serta-merta kita pandang sesuatu yang negatif. Karena apa? Ternyata ada dampak positifnya, secara individu maupun secara grup ya, secara berkelompok. Selanjutnya ada landasan tentang perselisihan dalam suatu hubungan industri atau hubungan kerja ya. Ya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Nomor 2 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan tujuan dan manfaat ketenagakerjaan, serta menyebutkan pengertian-pengertian lain dalam pembangunan ketenagakerjaan. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa eh, di dalamnya mengatur juga hak-hak dan kewajiban tenaga kerja, termasuk juga perusahaan dan juga pemerintah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tentang perselisihan mengenai hak kepentingan pemutusan hubungan kerja dan antar serikat dalam satu perusahaan. Nah, sikap pandang hubungan industrial ini memandang bahwa konflik hubungan industrial merupakan sesuatu yang manusiawi dan bahkan bisa konstruktif, tergantung kemampuan untuk mengelolanya. Seperti penjelasan yang sudah saya sebutkan di awal tadi, memang eh, konflik ini tidak selalu bermakna negatif, memiliki dampak negatif. Namun juga bisa dipandang sebagai sesuatu yang bisa menonjolkan sisi positif atau nilai plus dari satu pegawai ataupun satu tenaga kerja begitu ya. Selain itu, penanganan konflik lebih ditekankan pada tindakan preventif atau pencegahan dan promotif melalui dialog daripada penyelesaian secara represif setelah terjadi konflik. Nah, pada penanganan konflik ini sendiri, eh, kita lebih menekankan
pencegahan, pencegahan sebelum konflik datang daripada ketika konflik itu datang kita baru menyelesaikan konflik. Nah, sebisa mungkin konflik itu dicegah sebelum-sebelumnya daripada kita menangani setelah konflik itu terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Nah, pada pembahasan ini tentang perselisihan hubungan industri ini terbagi menjadi empat, yakni perselisihan hak, kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan juga yang terakhir ada perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hak adalah perselisihan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak yang telah diperjanjikan dalam peraturan perusahaan atau PP dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Sedangkan hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tadi seperti nomor 13 tahun 2003 dan juga nomor 2 tahun 2004 tadi tidak dapat diselesaikan dengan cara perselisihan hubungan industrial, tetapi diselesaikan melalui proses hukum pidana karena merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, pada perselisihan yang jenis hak ini bisa juga diselesaikan dengan hukum pidana sebagai alternatif alternatif ini ya, alternatif pokok atau inti, selain juga karena tuntutan dari peraturan perundang-undangan sendiri. Yang kedua ada perselisihan kepentingan, yakni perselisihan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian paham tentang syarat-syarat kerja yang tidak diatur dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerja sama. Nah, ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yakni perselisihan yang terjadi berkaitan dengan ketidaksesuaian paham dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh, baik persetujuan tentang PHK-nya sendiri, proses PHK, maupun besarnya pesangon. Yang terakhir ada perselisihan antar serikat pekerja, merupakan perselisihan yang terjadi antar serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dalam satu perusahaan mengenai keanggotaan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat kerjaan. Nah, perselisihan antar serikat pekerja ini tidak lepas dari yang namanya pemenuhan hak. Nah, perselisihan antar serikat pekerja ini bisa terjadi juga karena satu pihak buruh ataupun pekerja dengan pekerja yang lain ini tidak saling memenuhi hak-hak yang harus dibebankan, yang harus dilakukan oleh masing-masing dari mereka, begitu ya. Nah, selanjutnya ada tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industri atau hubungan kerja. Nah, pada cara penyelesaian perselisihan ini ada tiga macam cara dalam penyelesaiannya. Yang pertama ada penyelesaian perselisihan secara bipartit, kemudian penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi, dan yang terakhir ada penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara konsiliasi. Nah, yang pertama ada penyelesaian perselisihan secara bipartit. Nah, pada penyelesaian perselisihan jenis ini mutlak diperlukan untuk segala jenis konflik, baik kepentingan hak, PHK, dan juga SP atau SP. Dilakukan langsung melalui musyawarah oleh pihak terlibat tanpa melibatkan pihak ketiga, dengan upaya mencapai persetujuan bersama. Jika tidak berhasil, tersedia opsi lanjutan, yaitu mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrasi. Nah, pada penyelesaian perselisihan jenis ini ya, jenis bipartit ini, mereka yang terlibat konflik, contohnya pihak buruh dengan pihak perusahaan. Nah, ini eh, menyelesaikan perselisihan atau konflik mereka secara mandiri. Yakni mereka bisa aja ditemukan dalam satu tempat, satu situasi dan satu kondisi di mana mereka harus bermusyawarah menemukan solusi. Mereka melakukan negosiasi, win-win solution ya, untuk menemukan solusi solusi di mana mereka sama-sama bisa menerima dan juga legowo gitu ya.
yang akhirnya akan mencapai persetujuan bersama. Namun, jika musyawarah ataupun berembuk dari kedua pihak tersebut tidak berhasil, maka akan dilakukan opsi lanjutan, yakni menemukan pihak penengah, yakni pihak mediator maupun pihak-pihak yang lain seperti konsiliator dan juga arbitrator, gitu ya. Yang kedua, ada penyelesaian perselisihan dengan cara mediasi. Penyelesaian perselisihan tingkat kedua melibatkan mediator pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan. Jika penyelesaian bipartit tidak berhasil, pihak-pihak yang berselisih dapat mengajukan kasus kepada mediator. Mediator berupaya mencapai hasil. Ia mengeluarkan anjuran tertulis. Jika salah satu atau kedua pihak tidak menerima anjuran tersebut, mereka dapat membawa kasus tersebut kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, pada cara mediasi ini, misalnya eh, pihak penengah tersebut tidak mempan nih, masih sama-sama alot dan tidak menemukan titik temu, tidak menemukan persetujuan bersama, maka dapat membawa kasus tersebut kepada pihak yang lebih tinggi tingkatannya, levelnya lebih lebih tinggi untuk menemukan jalan keluar, yakni peradilan hubungan industrial. Yang terakhir ada penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara konsiliasi. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat kedua melibatkan konsiliator yang ditunjuk oleh kesepakatan kedua belah pihak. Tujuan utamanya adalah mencapai persatuan bersama. Jika tidak berhasil, konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis. Jika anjuran tersebut ditolak, perkara dapat dilanjutkan kepada peradilan hubungan industrial. Sama seperti mediasi ya. Mereka jika jika masih belum bisa mencapai persetujuan bersama, maka yaitu pihak kedua, menemukan pihak ketiga ya, pihak ketiga dalam upaya untuk menyelesaikan konflik mereka. Lalu jika tidak berhasil, akan dilanjutkan pada peradilan hubungan industrial. Gitu. Selanjutnya yang keempat ada penyelesaian perselisihan dengan menggunakan cara arbitrase. Merupakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat kedua juga yang menyangkut perselisihan kepentingan dan perselisihan antar SP atau SB dengan menggunakan jasa arbiter atau wasit atau bisa disebut juga juru runding yang berasal dari kalangan profesional dan yang ditunjuk melalui kesepakatan masing-masing pihak. Produk hasil penyelesaian berupa nota kesepakatan apabila dari perunding diperoleh kesepakatan, sedangkan apabila tidak dicapai kesepakatan, maka arbiter mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, kecuali apabila dalam putusan tersebut dinilai ada unsur-unsur yang bertentangan, maka pihak-pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Yang terakhir ada penyelesaian perselisihan melalui peradilan hubungan industrial, merupakan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan setelah mendapat limpahan kasus perselisihan yang tidak berhasil diselesaikan oleh lembaga bipartit, cara-cara mediasi maupun konsiliasi. Peradilan ini merupakan salah satu bentuk peradilan hukum yang berada pada lembaga pengadilan negeri dengan susunan hakim yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Putusan PPHI dapat dikasasi oleh pihak-pihak ke Mahkamah Agung. D. Prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, di bawah ini akan dijelaskan mekanisme yang harus dilalui pada setiap tahapan dan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk tentang alokasi waktu yang harus ditempuh. Yang pertama ada prosedur dan mekanisme penyelesaian cara bipartit. Setiap jenis perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan secara bipartit di dalam internal perusahaan.
agar dicapai kesepakatan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara pengusaha dengan pekerja yang dilandasi rasa kekeluargaan. Dalam tenggang waktu 30 hari kerja, diharapkan dapat dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam persetujuan bersama. Apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak harus bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jasa pihak ketiga dengan opsi jasa mediasi, konsiliasi jasa, atau arbitrase. Nah, berikut adalah bagian penyelesaian melalui bipartit. Yang kedua, ada prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui mediasi. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih. Kemudian, mengadakan penelitian tentang duduk perkara dan segera mengadakan persidangan mediasi. Selanjutnya, dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat persetujuan bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh mediator, serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan, maka mediator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang mediasi pertama kepada para pihak, dan para pihak memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan mediator selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Berikut adalah bagian penyelesaian melalui proses mediasi. Baik, yang ketiga, ada prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui konsiliasi. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih, mengadakan penelitian tentang perkara dan segera mengadakan persidangan konsiliasi. Dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh konsiliator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak yang mengadakan perjanjian bersama. Dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan, maka konsiliator mengeluarkan surat anjuran tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama kepada para pihak, dan para pihak memberikan jawaban atas surat anjuran yang dikeluarkan konsiliator selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak menerima anjuran. Konsiliator harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, serta harus ada legitimasi oleh Menakertrans atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Berikut adalah contoh bagian penyelesaian melalui konsiliasi. Yang keempat adalah prosedur dan mekanisme penyelesaian melalui arbitrase. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima permintaan tertulis dari pihak-pihak yang berselisih, mengadakan penelitian tentang perkara dan segera mengadakan persidangan arbitrase. Dalam hal mencapai kesepakatan, maka dibuat akte perdamaian yang ditandatangani para pihak dan diketahui oleh arbiter serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri di wilayah pihak yang mengadakan akte perdamaian. Dan sebaliknya, apabila tidak mencapai kesepakatan, maka arbiter mengeluarkan surat putusan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian, penunjukan arbiter, dan arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1 kali perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kerja, serta apabila salah satu pihak menolak putusan tersebut, maka putusan dapat diajukan pembatalan atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Arbiter harus terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, serta harus ada legitimasi oleh Menakertrans atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
Berikut ini merupakan contoh bagan penyelesaian melalui arbitrase. Selanjutnya ada prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara menyeluruh. Penyelesaian yang terakhir merupakan penyelesaian secara menyeluruh jika perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Salah satu atau kedua belah pihak dapat memilih untuk membawa perselisihan ke Peradilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. Pihak yang berselisih harus mengajukan permohonan secara resmi ke PPHI atau Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Kemudian, pengadilan akan mengadakan persidangan untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Kemudian, setelah mendengarkan kedua belah pihak, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang dianggap adil dan mengikat kedua belah pihak, kemudian ke Pengadilan Mahkamah Agung. Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung akan memberikan putusan akhir yang mengakhiri proses hukum tersebut. Dengan demikian, proses PPHI dan kasasi ke Mahkamah Agung merupakan tahapan terakhir dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur hukum yang memungkinkan pihak yang berselisih untuk mendapat keputusan final dari lembaga pengadilan yang berwenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.